A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, wonten kesempatan sore menika yang cerah menika, monggo sami sarangan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah, saleres-leresipun syukur amargi namung Allah piyambak ingkang ngasih nikmat ingkang kathah kala wau. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat hebat, Nabi penutup zaman, Nabi yang menjadi suri toladan kita bersama, yang insya Allah nanti kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Para YouTubiah ingkang tansah kawula bektosi lan hormati, menika ingkang sonten menika ingkang badhe mbabar sabda. Nggih menika Bapak Dr. Andes Haji Wiharso MM. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Nggih. Dengan waktu ya yang sempit, kita pres-preskan akhirnya bisa nyampe juga di Rumah Antik untuk kita ambil, kita rekam. Pak Wiharso ini sekarang berkarir di ASN sejak tahun 94 dan sekarang menduduki jabatan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Selain menika, Pak Dr. Andes Wiharso menika juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Dia menika sebagai pengurus MUI, pengurus Dewan Masjid Indonesia, pengurus Rumat Mu'alaf Kabupaten Karanganyar, pengurus ICK, terus tunggal malih tasih sempat sebagai pengurus takmir masjid Jami wonten Dumbang Ngadiluwih Matesih. Mbok menawi sebagai perkenalan awal perkenalan menika kita cukupkan sekian. Matur nuwun Bapak Wiharso, nggih, semoga jadi amal soleh panjenengan. Amin. Satu keluarga, satu kantor, karena kebaikan yang panjenengan tebar setiap hari, terutama wonten channel menika. Dan para YouTubiah yang sangat saya hormati, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kolega dan teman-teman semuanya. Karena bantuan penjenengan juga insya Allah juga merupakan ibadah. Kalau penjenengan nyatakan saya, channel ini merupakan channel dakwah yang bernuansa etnik Jawa. Insya Allah juga jadi alternatif yang bisa Anda tonton, yang bisa Anda serap sebagai pembekalan iman panjenengan sami. Para YouTubiah ingkang tansah kula bektosi lan tresnani, dengan segala hormat kepada Bapak Wiharso MM, kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati dan saya banggakan para YouTubiah Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Allah memperingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada kita,
ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah, ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang itu melalaikan, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Maka dari itu mari kita bersama-sama para YouTubiah yuk ngaji di rumah antik. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan memaksimalkan kesempatan yang diberikan kepada kita, baik kesempatan waktu maupun kesempatan sehat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai suri teladan kita bersama. Fa insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW selama kita senantiasa meneladani perilaku beliau. YouTubiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu nasihat yang nasihat ini saya yakin di antara kita semuanya akan mengalami dan merasakan, tidak pandang bulu itu masyarakat kecil, pejabat maupun siapapun juga. Yang jelas 6 nasihat dari Imam Al-Ghazali ini kalau kita rasakan, kita resapi, sungguh sangat akan menolong kita dan akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. YouTubiah yuk ngaji di rumah antik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang akan terjadi dan menimpa siapapun juga. Maka dari itu yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ketika suatu waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di musim pandemi ini, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbaiki perilaku kita, memperbaiki akhlak kita, dan juga kita harus lebih mendekatkan diri lebih dekat lagi agar apabila suatu waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTubiah yuk ngaji di rumah antik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan ke-11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Pemirsa YouTubiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-10 ini Allah memperingatkan kepada kita yang intinya adalah kita untuk senantiasa berinfak dari sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita sebelum datangnya kematian. Karena betapa menyesalnya orang-orang yang sudah meninggal dan selama hidupnya tidak pernah berinfak, tidak beramal soleh. Maka dari itu mari kita bersama-sama, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita senantiasa untuk berbuat baik, beramal soleh, menginfakkan harta yang kita miliki. Dan sesungguhnya harta yang benar-benar harta kita adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTubiah yuk ngaji di rumah antik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian itu tidak pandang bulu, siap atau tidak siap, Allah pasti akan mencabut nyawa kita. Maka dari itu saya mengajak sekali lagi, mari mumpung kita masih diberikan kesempatan ini, kita senantiasa menebar kebaikan dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, agar ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita mempunyai bekal yang cukup. Kemudian yang kedua,
Kata Imam Al-Ghazali, nasihatnya yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Dan kalau kita pikir secara akal, waktu itu sesungguhnya hanya ada 3. Waktu sekarang, waktu esok, dan waktu lusa. Maka dari itu, terkait dengan waktu ini, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun." Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, itu tergolong orang yang beruntung. Tetapi yang kedua, kata Rasulullah, "Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbunun." Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu tergolong orang yang rugi. Tetapi juga jangan sampai kita digolongkan oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya, "Wa man kana yaumuhu sarrum min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu termasuk orang yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTubiah Yuk Ngaji di Rumah Antik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini di penghujung tahun 2020, mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah terkait apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, dan bagaimana amal perbuatan kita yang sudah lewat. Maka ini merupakan satu momentum yang sangat baik untuk bermuhasabah yang sifatnya tahunan. Tetapi yang namanya muhasabah itu hendaknya setiap saat kita harus bermuhasabah. Karena sekali lagi sebagaimana yang diwasiatkan atau yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, waktu yang sudah lewat itu adalah yang jauh dengan kita. Kemudian yang ketiga, nasihat Imam Al-Ghazali yang ini juga kita rasakan juga. Beliau bernasihat bahwa yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, "Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' ila ma rahima rabbih." Yang secara umum bahwa nafsu itu cenderung mengarahkan kepada dosa. Maka dari itu kita sebagai umat muslim hendaknya kita bisa menekan hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tetapi harus diarahkan kepada nafsu yang mutmainnah, nafsu yang memberikan ketenangan. Kata Allah bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan kembali dengan nafsu yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu insya Allah kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, baik nafsu apapun, ketika itu dikendalikan dengan sebaik-baiknya, ini akan mengarahkan kepada kebaikan. Karena di dalam diri kita ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Satu, kekuatan syahwat, itu yang cenderung mengarahkan kepada kejahatan. Yang satunya adalah nafsul mutmainnah, ini yang mengarahkan dan mengajak kepada diri kita untuk menjadi baik. Nasihat yang keempat, Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita bahwa yang paling berat di dunia ini adalah menjaga amanah. Dan amanah ini tidak hanya amanah berupa jabatan, tidak hanya amanah berupa harta, tetapi sesungguhnya kita di dunia ini semua diberi amanah. Baik amanah berupa usia, berupa apapun yang kita nikmati di dunia ini sesungguhnya berupa amanah. Maka dari itu, ketika kita bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, pertanggungan jawab kita insya Allah akan ringan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "La tazula qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'ati khisalin." Kata Rasulullah, kaki hamba ketika nanti di hari kebangkitan tidak akan beranjak sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama,
an umrihi fima anfa'uhu. Yang pertama, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban amanah berupa usia ini kita gunakan untuk apa. Maka mari kita berpikir, kita mari bermuhasabah terkait usia kita. Berapa waktu dalam sehari semalam kita manfaatkan antara yang mungkin digunakan untuk beribadah secara ma'dhah dengan yang kita manfaatkan untuk hura-hura, kira-kira masih berapa perbandingannya. Ini perlu kita renungkan bersama, karena sekali lagi amanah berupa usia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, an sababihi fima ablahu. Yang kedua, usia muda kita gunakan untuk apa? Usia muda identik dengan kuat, dengan badan yang sehat. Ini kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban jawab terkait usia, terkait badan kita yang kuat itu sudah maksimal belum untuk dimanfaatkan dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amala bihi. Yang ketiga akan ditanya juga, dimintai pertanggungjawaban kita terkait dengan ilmu kita. Sudahkah ilmu yang kita miliki kita amalkan? Paling tidak kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka kita harus berusaha ilmu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita juga akan dimintai pertanggungjawaban dari mana diperoleh, kemudian diinfakkan untuk apa. Kemudian nasihat yang kelima, yaitu bahwa yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Mungkin kita di kesibukan seringkali kita melalaikan sholat, meremehkan sholat, bahkan mungkin meninggalkan sama sekali. Maka dari itu ini juga menjadi bahan perenungan kita bersama. Maka terkait dengan masalah sholat ini, sungguhnya Rasulullah SAW juga sudah memperingatkan, awalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamah as-sholah, idza soluhat fasoluha amaluhu wa idza fasadat fasadat amaluhu kullu. Jadi sholat menjadi barometer seseorang itu terkait baik tidaknya amal perbuatannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Ini kita sadari bahwa pertikaian di rumah tangga, pertikaian antar negara sekalipun ini dipicu oleh lidah. Maka dari itu saya mengajak kepada kita sekalian para Zutubiah, yuk ngaji di rumah antik. 6 nasihat dari Imam Al-Ghazali ini mari bersama-sama kita perhatikan, kita resapi, kita amalkan, karena sesungguhnya 6 nasihat Imam Al-Ghazali ini akan menimpa kita sekalian, kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Karena sekali lagi terkait usia, terkait dengan waktu masa lalu, terkait dengan hawa nafsu, terkait dengan amanah, terkait dengan sholat, kemudian juga terkait dengan lidah. Ini mari kita jaga bersama-sama. Kalau ada satu istilah, salamatul insan fi hifdil lisan. Jadi keselamatan seseorang itu terkait dengan bagaimana dia menjaga lisannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Sekali lagi, mari bersama-sama yuk ngaji di rumah antik ini. Kita lestarikan, beramal soleh dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan pahala dari waktu ke waktu, sebisa mungkin kita berbuat kebajikan. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.